Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati Tariqatun Sari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran, karya Al-Ustadz Abu Hazim Muhsin ibn Muhammad Basri hafizahullah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan jilid atau juz' yang ketiga, dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam jilid atau juz' yang keempat. Dan insyaallah ta'ala dalam jilid yang keempat ini akan lebih banyak pembahasan tentang hukum. Bahkan mungkin bisa kita katakan inti dari tamhid ini di juz' yang keempat sampai yang kelima. Dan di kelima nanti akan ditutup dengan pembahasan-pembahasan yang gharib, yang jarang ditemukan dalam Al-Quran. Beliau akan sebutkan beberapa, karena beliau susun kitabnya ini, beliau mulai dari hukum yang paling banyak dalam Al-Quran. Kemudian beliau tutup dengan hukum yang gharib, yang jarang. Ya, ditemukan tapi jarang. Atau dia terbatas pada ayat tertentu dan yang semisal dengannya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam jilid yang keempat. Dan yang pertama yang beliau kenalkan, beliau mengenalkan tentang tasydid. Nah, saya rasa tasydid ini ma'ruf ya. Tasydid atau huruf yang musyaddad, yang ditasydid, dia ibarat dari dua huruf. Ibarat dari dua huruf yang digabung menjadi satu. Yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Itu definisi tasydid atau huruf musyaddad. Perhatikan pada contoh. Aja, ajja. Pada kata ajja di sini antum lihat tandanya. Kata beliau at-tasydid. Tandanya itu namanya tasydid. Dan huruf yang ditasydid tadi sudah lewat. Dia adalah ibarat dari dua huruf yang digabung menjadi satu. Jadi asalnya dia dua. Yang pertama sukun dan yang kedua berharakat. Baik, langsung saja kita baca. Aja, ajja. Baik. Aja, ajja. Baik, ini sahal insyaallah ta'ala, mudah. Kita baca sampai terakhir ya. Kita baca dulu. Aba, ab. Abba, abbaba. Ubbiba, ibbiba. Insyaallah, sahal. Setelah ini baru beliau akan masuk di hukum insyaallah ta'ala. Baik. Siapa yang membaca? Bismillah. Antum baru sampingnya, nanti ke belakang. Aba ab, abba abbaba, ubbiba, ibbiba, ata at, atta attata, uttita, ittita, atha ath, atta athatha, uthitha, ithitha, aja aj, ajja ajjaja, ujjija, ijjija, aha ah, aha ahaha, uhhiha, ihhiha, akho akh, akho akhokho,
Ukhikho. Ikhikho. Ad. Addada. Uddida. Iddida. Adza. Adzada. Udzida. Idzida. Aro. Arroro. Urriro. Irriro. Azzaza. Uzziza. Izziza. Assasa. Ussisa. Issisa. Baik, begini. Lanjut. Sedikit lagi kita masuk ke dalam pembahasan ini. Asya. Asyasha. Ushisha. Ishisha. Aso. Assoso. Ussiso. Issiso. Addo. Addodo. Uddido. Iddido. Atto. Ulang. Atto. Atto. Attoto. Uttito. Ittito. Addo. Addodo. Uzzido. Izzido. A'a. Kenapa sama semua? Ah. Coba ulang sekali lagi, pelan-pelan saja. Mumtaz. Pelan-pelan makanya, pelan-pelan saja. Pelan-pelan, bismillah. Pelan-pelan, bismillah. Aywa. Coba, jangan malu-malu saudara. Iya. Agho. Ughiro. Irghiro. Affa. Affafa. Uffifa. Iffifa. Ako. Akoko. Ulang tadi yang pertama. Ako. Akoko. Ukiko. Ikiko. Aka. Akaka. Ukika. Ikika. Alla. Allala. Ullila. Illila. Awa. Awwawa. Uwiwa. Iwiwa. Aha. Ahaha. Uhiha.
Ihiha. Aya. Ayya. Ayyaya. Uyyiya. Iyyiya. Baik. Di belakang tadi siapa membaca? Akhu Ilyas. Farraha. Yufarrihu. Farrih. La tufarrih. Masya Allah. Ini wazan ya. Gampang. Masya Allah. Lanjut. Qattala. Yuqattilu. Qattil. La tuqattil. Baik. Ini jangan mentang-mentang wazan dihilangkan makhraj hurufnya. Tetap qattala yuqattilu qa yuqattitilu qattil. Yang qattala yuqattilu qattala yuqattilu. La. Coba. Bismillah. Qattala. Yuqattilu. Baik. Pelan-pelan saudara. Qattala. Yuqattilu. Qattil. La tuqattil. Jallaba. Yujallibu. Jallib. La tujallib. Tunggu dulu saudara. Antum apa di situ? Jallib. Jallaba. Jallaba yujallibu. Jallib la tujallib. Kalau saya beda. Sama aja sebenarnya. Saya pakai nun. Jannaba. Ada yang pakai nun? Enggak apa-apa. Lanjut. Karrama. Karrama. Yukarrimu. Karrim. La tukarrim. Rattala. Yurattilu. Rattil. La turattil. Rattaba. Yurattibu. Rattib. La turattib. Sahala. Yusahhilu. Sahhil. La tusahhil. Masya Allah. Makkana. Yumakkinu. Makkin. La tumakkin. Sarrafa. Yusarrifu. Sarrif. La tusarrif. Baddala. Yubaddilu. Baddil. La tubaddil. Lahana. Yulahhinu. Lahhin. La tulahhin. Khaffafa. Yukhaffifu. Khaffif. La tukhaffif. Arrafa. Yu'arrifu. Arif. La tu'arrif. Masya Allah. Ini hanya didengar kalau rame-rame. Baik. Berikutnya latihan. Masih latihan untuk memutkinkan apa yang telah berlalu dari ahkam, dari hukum-hukum. Dan setelah itu baru beliau masuk ke dalam hukum yang baru. Siapa lagi yang membaca? Ayo sudah pegang mic. Nanti baru ke sini. Berarti menyeberang lagi. Baik, baca. Uiddat lil kafirin. Nah, Baik, sekarang masih baca ya, pakai harakat. Nanti setelah ini baru beliau ajarkan kita hukum tentang wakaf. Beliau belum masuk. Ini juga sebenarnya ada baiknya beliau ajarkan wakaf dari awal beliau ambil potongan ayat. Ya kan? Dan ini salah satu juga yang dikomentari terhadap kitab beliau. Baik, tapi tidak apa-apa, kita baca sampai akhir ayatnya. Ulang, uiddat lil kafirina. uiddat lil kafirina. Ingat tak saudaraku, kasih hamesnya. Uiddat lil kafirina. Fanatabarra'a minhum.
ونقدس لك تطوع خيرا لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون تعجل في يومين وظللنا عليكم فتذكر إحداهما يشقق فيخرج يبشرك بكلمات يبشرك بكلمة توليتم إلا قليلا فيوفيهم أجورهم فلا يخفف عنهم ذرونا تتبعكم ذرونا نتبعكم نزله على قلبك يعذبه عذابا أليما يعذبه عذابا أليما ويتعلمون ما يضرهم ببطن مكة ببطن مكة. Baik. Ta itu kan ada dua, ada marbuta dan ada yang namanya ta maftuha biasanya orang bilang, ada juga nama lainnya. Ala kulli hal, keduanya berbeda itu hanya pada saat dia disukun. Satunya disukun di atas ha, kalau dia marbuta, kalau dia maftuha tetap di atas ta. Selain daripada itu tetap sama. Ya, makhraj dan sifatnya. Bimakkata, ta. Jangan antum kira bahwa dia berbeda, oh kalau marbuto tidak dikasih hamas. Sama haknya. Dia hanya berbeda pada saat dia disukun saja. Atau diwakaf. Satu diwakaf di atas ha dan satu tetap di atas ta. Taib lanjut. Kuffaran. Kuffaran hasadan bikulli syai'in aliman wa huwa rabbuna wa rabbukum tarahum rukka'an an amri rabbihim rabbuhum a'lamu bihim fasakkat wajhaha. Coba ulang, perjelas hamasnya ta. Fasakkat wajhaha millata abikum. Taib. Ini latihan terakhir, kasih di sini mic-nya.
ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا من أي شيء خلقه جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وإلى مدين أخاهم شعيبا لنراك فينا ضعيفا بما يعملون خبير وكان أمره فروطا وكان أمره فرطا ولا تقم على قبره واهجرني مليا فبدأ بأوعيتهم نسوي بنانه وإذا رأوا تجارة وحففناهما بنخل يا ليتني لم أشرك وكان أمره فرطا قوسين أو أدنى أكثرهم لا يعلمون وأتوني مسلمين وبشرى للمؤمنين إذ نادى وهو مكذوم أفرغ علينا صبرا فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Taib, barakallahu fikum. Kata beliau di bawah, tazid illa idza asaba jami'a. Kata beliau tambah, maksudnya ulangi, kecuali kalau si pembaca telah membaca dengan benar secara keseluruhan. Kemudian sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru, insyaallah taala, dan ini pembahasan tentang alif lam atau al. Ya, pembahasan tentang alif lam atau al, ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam suatu kata, maka bagaimana cara bacanya? Hukum alif lam atau al secara umum dia terbagi menjadi dua. Cara bacanya itu terbagi menjadi dua. Ada yang dibaca idhar, dibaca jelas, dan ini yang akan kita ambil. Dan ada yang dibaca idgham, dengan dileburkan, dihilangkan dan dimasukkan kepada huruf setelahnya.
Adapun idhar, al dibaca idhar, itu apabila al, kita sebut al ya, bukan alif lam. Karena huruf itu dalam bahasa Arab, ketika dia datang murakkab, tersusun, maka dia disebut dengan susunannya. Paham ini? Seperti al. Walaupun sebagian ulama ada yang menamakan dengan alif dan lam, tapi disebutkan oleh para ulama bahasa, al itu lebih afsah. Sama seperti kalau antum bilang min. Min itu apa? Min tuh bukan mim dan nun. Mim wa nun. An. Ain wa nun atau an? An. Ila. Alif lam ya atau bagaimana? Alif lam alif atau antum bilang ila? Ila. Demikian pula al. Taib. Al, dia dibaca idhar. Apa maksudnya? Itu dia dibaca jelas dari kata zahara. Dia dibaca jelas dan nampak. Kapan itu? Ketika dia bertemu dengan huruf-huruf idhar tentunya. Dan itu ada 14 huruf. Ada 14 huruf. Dari 28 atau 29 huruf hijaiyah. 14 huruf, kapan masuk al ke dalam suatu kata yang diawali oleh salah satu dari 14 huruf ini, maka al dibaca jelas. Apa saja ke-14 huruf itu? Antum bisa lihat pada tabelnya. Dan subhanallah, para ulama di zaman sekarang, ulama muasirin tentunya, mereka telah mempermudah ya, untuk mengajarkan tentang hukum-hukum bacaan. Terutama dalam Al-Quran, mereka memberikan tanda-tanda yang mengisyaratkan kepada hukum bacaan. Daripada antum hafalkan huruf ini, 14 huruf, berat. Kalau antum bisa hafalkan, alhamdulillah. Tapi kalau antum tidak mampu hafalkan, lihat saja tandanya. Kalau ada alif lam, lihat lamnya. Lihat lamnya. Kalau dia disukun, tanda kalau lamnya dibaca. Dan tidak ada satupun dalam Al-Quran alif lam yang dibaca idhar kecuali pasti disukun. Lihat itu. Contohnya, pada ayat yang pertama, wal arda wada'aha lil anam. Syahidnya pada kata wal arda dan lil anam. Perhatikan alif lamnya. Disukun atau tidak? Disukun. Menunjukkan kalau lam di situ dibaca. Dan ini kemudahan. Ya. Yang diletakkan oleh para ulama. Jazahumullahu khairan. Wa rahimahumullahu ta'ala jami'an. Paham ini? Dan namanya ini idhar al-qamari. Para ulama menamakan hukum al yang dibaca jelas dengan al-idhar al-qamari. Kenapa dikatakan idhar? Tadi sudah lewat. Karena cara bacanya yang diidharkan, dinampakkan dari kata zahara. Yang nampak dan jelas. Adapun kenapa dinamakan al-qamari, itu dikiaskan kepada kata al-qamar. Nah ini. Ketika orang Arab membaca kata al-qamar, mereka membaca alnya, al-qamar. Mereka tidak baca ak-qamar. Nah, paham ini? Nah, makanya untuk huruf-huruf yang al dibaca jelas ketika masuk kepadanya, dikiaskan kepada al-qamar. Makanya dinamakan alif lam atau idhar al-qamari. Paham ini? Idhar al-qamari. Dikiaskan kepada kata al-qamar. Di sana, ada juga orang yang mengatakan bahwa kata qamari, kenapa dikatakan qamari? Itu tashbih, penyerupaan kepada bulan. Apa maksudnya? Bulan kalau di malam hari jelas atau tidak? Jelas. Makanya mereka katakan saking jelasnya itu alif lam qamariyah atau idharul qamari, dia seperti bulan di malam hari. Paham ini? Tapi kata Syekh Bilal, ini istilah muhdats, istilah baru. Para ulama dulu tidak menggunakan ini istilah. Tapi ala kulli hal, kalau kita menggunakan ini
ala sabili takrib, untuk mendekatkan pemahaman, labas. Tapi ada baiknya ditinggalkan. Karena jangan sampai orang terbiasa dengan itu, diajarkan. Akhirnya orang lupa dengan yang asalnya. Asalnya para ulama menamakan dia dengan qamari, apa tadi? Dikiaskan kepada kata al-qamar. Karena orang Arab membaca al-qamar dijelaskan al-nya, maka demikian pula huruf-huruf yang lainnya. Yang al dibaca jelas ketika bersambung dengannya, dinamakan al-qamari. Paham gini? Jadi hukumnya namanya idhar qamari, adapun al-nya kalau dibaca jelas namanya alif lam al-qamariyah. Ini yang biasa kita kenal dengan alif lam al-qamariyah. Baik, contoh al-ard. Al-ard. Perhatikan al-ard. Paham ini? Adapun yang kedua, alif lam asy-syamsiyah, ini akan berlalu. Akan datang insyaallah taala pembahasannya. Dia lawan dari qamariyah. Dia lawan dari qamariyah. Namanya idgham syamsiyah. Lawan dari idhar al-qamariyah. Kalau idhar qamariyah dibaca jelas, nampak. Kalau idgham lawannya, dia tidak dibaca. Tidak dibaca jelas. Melainkan dia dihilangkan dan dileburkan kepada huruf setelahnya. Ya kan? Dan akan datang insyaallah ta'ala. Nah sekarang kita coba latihan. Bismillah. Wal arda wada'aha lil anam. Itu kalau kita baca sukun ya. Wal arda wada'aha lil anami. Tajri tahtahal anharu. Tahtahal anharu. Jelas ya, tahtahal anharu. Nah, ini gampang. Taib man iqra. Itu baru sudah menyeberang sini. Antum mau keluar. Subhanallah. Wal arda wada'aha lil anami. Tajri tahtahal anharu. Hum syarrul bariyati. Litajriya fil bahri bi amrihi. Hal ataka hadithul ghashiyati. Wal gharimina wa fi sabili. Fal hamilati wiqra. Wal bighala wal hamira litarkabuha. Yu'minuna bil jibti. Fal jariyati yusran. Mitsaqul kitabi. Tilka ayatul kitabil hakimi. Idza waqa'atil waqi'ati. Idza waqa'atil waqi'atu. Apa i'rabnya waqi'atu?
Fa'il dari waqa'at. Nah, kenapa waqa'at dikasrah? Iltiqa'us sakinain. Itu litakhallus iltiqa'us sakin. Taib, lanjut. والوالدات يرضعن والفصل الخطاب Coba perhatikan. وفصل الخطاب والخاشعين والخاشعات ذلك الفوز العظيم ذلك هو الفضل الكبير لسر لسريع العقاب والعاديات ضبحا والقانتين والقانتات ولقد أهلكنا القرون عين اليقين اليوم أكملت لكم دينكم لا يذوقون فيها الموت قد أفلح المؤمنون تجزون عذاب الهون كان على الهدى. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya, sekarang alhamdulillah kita sudah masuk dalam ilmu waqaf. Pembelajaran atau pembahasan tentang waqaf. Di beberapa lembar atau halaman ke depan, ini akan membahas beberapa hukum tentang waqaf. Bagaimana kalau waqaf di atas huruf ini, dalam keadaan ini dan itu, beliau akan jelaskan. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang waqaf, kaidah umum tentang waqaf, setiap huruf, apapun harakatnya, ketika waqaf dan berhenti di atasnya, wajib sukun. Ketika waqaf dan berhenti di atasnya, wajib sukun. Mau dia bertanwin ataupun tidak. Kecuali apabila huruf berharakat fathatain atau fathah tanwin. Paham ini? Maka akan lewat insyaallah ta'ala pembahasannya. Dihapus tanwinnya secara lafaz atau taib, secara lafaz dan digantikan dengan alif. Kaidah umum pada waqaf, setiap huruf apapun harakatnya, ketika diwaqaf dan berhenti di atasnya, wajib sukun. Mau dia bertanwin ataupun tidak, dikecualikan satu keadaan saja. Ketika huruf berharakat fathatain atau fathah tanwin, maka cara bacanya dihapus tanwinnya. Paham ya tanwin tuh? Tanwin itu nun sukunnya. Kan sudah lewat pembahasan tanwin atau belum? Sudah lewat. Dia nun sukun, tambahan. Dan dia terletak di akhir setiap isim dan dituliskan dengan mencukupkan dengan mengulangi harakat sebelumnya. Itu tanwin. Maka kalau dikatakan dihilangkan tanwinnya, bukan semua harakatnya, nun sukunnya saja. Misalkan an menjadi a, in menjadi i, un menjadi u. Itu tanwin dihilangkan. Nah, kalau fathatain tadi, tanwin dihilangkan
secara lafaz, bukan tulisan. Dan digantikan dengan alif. Makanya cara bacanya nanti dipanjangkan. Ya kan? Abada, abada, ragada, yauma, dan semisal dengannya. Paham, ini kaidah umum tentang wakaf. Sekarang kita masuk dalam pembahasan pertama dalam pembahasan wakaf yang beliau mulai dengannya, yaitu tentang mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun. Dan ini masuk dalam pembahasan mad. Pembahasan tentang bacaan panjang. Apa itu mad arid lis-sukun? Mad arid lis-sukun adanya mad. Kalau saya bilang mad berarti apa? Alif sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya kasrah. Waw sukun sebelumnya. Ini maksudnya. Adanya mad. Itu maksudnya. Adanya mad. Setelahnya huruf yang disukun. Dikarenakan wakaf. Adanya mad. Dan setelahnya huruf yang disukun. Karena wakaf. Baik. Seperti contoh kata mubinun. Mubinun. Mana matnya? Bi. Ya sukun sebelumnya kasrah. Setelah mat ini ada huruf nun. Dan nun ini disukun karena wakaf. Paham ini? Adapun kalau kita baca sambung, apakah masuk mad arid lisukun? Tidak. Contoh misalkan pada surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Mi. Ya sukun sebelumnya kasrah. Apa namanya ini? Mat. Kemudian ada nun setelahnya yang disukun karena wakaf. Apa hukumnya? Mad arid lis-sukun. Paham ini? Bagaimana cara bacanya? Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 sampai 6 harakat. Bebas. 2, 4, 6. Terserah. Paham ini? Tapi ingat, ketika antum baca Al-Quran, antum harus baca dengan kadar yang sama. Mulai dari antum memulai sampai mengakhiri bacaannya antum. Contoh misalkan antum baca surah Al-Fatihah. Banyak mad arid lisukun, bahkan setiap ayat mad arid lisukun. Ketika antum baca mad arid lisukun di ayat yang pertama, 2 harakat. Antum harus lanjut dengan 2 harakat. Tidak bisa antum baca ayat pertama 2, ayat kedua 4, ayat ketiga 6. Tidak boleh. Kalau antum baca dengan satu model, antum harus baca sampai akhir. Paham gini? Ya. Taib. Berarti maksud dari 2, 4, dan 6 itu pilihan. Antum pilih yang mana? Ketika antum sudah pilih, antum baca dengannya. Mulai dari antum memulainya dari sampai berakhir. Nah, itu kalau dia sukun. Yang pertanyaan sekarang, bagaimana kalau ada orang di akhir ayat dia sambung? Seperti misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana hukumnya ini? Bagaimana hukumnya? Mad arid lisukun? Tidak. Dia kembali ke hukum asalnya. Mad apa? Mad tabi'i atau mad asli. Maksudnya kapan dia menjadi arid lisukun? Ya sesuai dengan namanya. Dia mad arid lisukun. Dia mad yang arid, yang muncul lisukun karena sukun. Maksudnya sukun di sini wakaf. Paham jadi tak? Kalau tidak wakaf berarti tidak dihitung mad arid lisukun. Kesimpulannya, mad arid lisukun dia mad yang terjadi apabila wakaf atau berhenti. Dan dia terjadi apabila adanya mad. Mad maksudnya apa tadi? Ya salah satu dari 3 huruf mad. Alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, atau waw sukun sebelumnya dhammah. Kemudian terletak setelahnya huruf yang disukun karena
wakaf. Pahamnya ini? Ya kalau dia berharakat, kemudian kita tidak wakaf di atasnya, mad arid lisukun atau tidak? Tidak. Nah ini dipahami ya. Makanya kata beliau di sebelahnya itu maddun aridun lisukun bimiqdari harakataini ila sittin. Bentuk yang seperti pada gambar itu kata beliau mad arid lisukun namanya. Bagaimana cara bacanya? Bimiqdari harakataini ila sittin. Dibaca dengan kadar 2 harakat sampai 6. 2, 3, 4, 5, 6 itu bebas. Taib, kita baca dulu. Sekarang kita mulai membaca dengan wakaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzul jalali wal ikram. Perhatikan bagaimana antum dhabat setiap huruf pada makhrajnya. Dzul jalali wal ikram. Ainal yaqin. Antum bisa baca yaqin, yaqin, yaqin. Bebas. 2 sampai 6. Taib man. Siapa tadi? Ada tadi yang mau baca. Yang terdekat dulu saudara. Paling duluan juga tangannya diangkat. Dan kaidah syariatnya man sabaqa alal mubah fahuwa ahaqqu bihi. Siapa yang lebih duluan terhadap sesuatu yang mubah, ya itu haknya. Saf pertama, siapa yang duluan dia dapat. Nah, taib. Fadhal, baca dari Dzul Jalal. Dzul jalali wal ikram. Coba ulang sekali lagi. Dzul jalali wal ikram. Afwan, antum bacanya Dzul jala ja. Begitu antum masuk ikram, antum baca ikram, enggak ada hamesnya. Coba ulang. Ja, dia jahar, jelas, enggak boleh desisnya. Begitu ikram baru antum kasih desis. Dzul jalali wal ikram. Mumtaz. Ainal yaqin. Fil adzabi mushtarikun. Bi ashabil fil. Taib, ini juga untuk tambih untuk semuanya. Perhatikan selalu kalau ada huruf tipis bergandengan dengan huruf tebal. Ya, seperti di sini asha, asha bukan o. Bi o, bukan o, bi ashabil. Taib, lanjut dzalika. Dzalikal fawzul azim. Hum fiha khalidun. Siratakal mustaqim. Malakum la tanasarun. Makanu bihi yastahzi'un.
wa hadzal baladil amin. Asbahu biha kafirin. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Wa kadzalika najzil muftarin. Bil haqqi wa bihi ya'dilun. Bi ayatina yu'minun. Wa ma kanu muhtadin. Fadharhum wa ma yaftarun. Dzurriyyati qaumin akharin. Bi kulli syai'in alim. Dzalika falahu adzabun alim. Ala rasulinal balaghul mubin. Ma tubduna wa ma taktumun. Baik, insyaallah kita cukupkan. Sebelum itu tambih. Ya, para ulama mentambih di antaranya khususnya dalam pembahasan tentang mad arid lisukun ini, ketika orang berhenti, kadang ada orang yang membacanya seperti imalah. Ya kan? Alamin, ini banyak. Ya kan? Muhtadun, wun. Ini keliru semuanya. Keliru. Dan ini jangan kita anggap enteng. Banyak bahkan, jangankan orang awam, santri pun banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yen? Bagus suaranya tapi pakai yen. Banyak. Ya. Nah, ini diantara ditambih oleh para ulama. Khususnya dalam pembahasan mad arid lisukun. Itu kenapa? Tadi baru saya tanyakan kepada Syekh Bilal. Kata beliau karena dua sebab. Pertama, dia tidak mendobat makhrajnya, dia tidak paskan makhrajnya. Akhirnya makhrajnya mengambang, waw dan ya-nya. Yang kedua, ketika dia baca mad arid lisukun, dia selalu akhiri dengan ya atau waw yang berharakat. Min, in atau mun. Ya kan? Muhtadun. Alamin. Ini banyak. Antum mungkin dengar. Apalagi kalau imam-imam masjid awam itu banyak sekali. Apalagi yang bacanya, Masya Allah, cengkoknya. Kadang cengkoknya mantap. Ketika diteliti bacaannya, banyak yang keliru. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yutina al-afiyata was-salamah. إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.